Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan mengenai pengertian dalil nakli Al-Quran dan jenis-jenis dan contoh. Nah, jadi dalam penjelasan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai empat konsep atau empat materi yang penting gitu yang perlu kalian ketahui dalam materi adalah ini begitu. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan mengenai pengertian adalah terlebih dahulu. Adalah yaitu sikap perilaku kita dalam sehari-hari dengan menempatkan sesuatu pada haknya atau pada tempatnya begitu. Ya, kalian pasti mengerti adil itu seperti apa. Ya, untuk pengertiannya seperti itu gitu. Jadi menempatkan sesuatu yang memang betul haknya dan memang betul pada tempatnya begitu. Nah, untuk dalil nakli yaitu Al-Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 90 yang dimana bunyinya yaitu innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itadzil qurba anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tazakkarun. Nah, itu dalil Al-Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 90. Bisa kalian cek. Mohon maaf kalau misalkan Bapak ada sedikit salah dalam pengucapan ataupun dalam hafalannya begitu. Nah, lanjut. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan mengenai tafsirannya begitu ya. Tafsiran dari Al-Quran surat An-Nahl ayat 90 ini yang dimana Allah menyuruh kita untuk berperilaku adil dan berbuat baik, karena dengan berperilaku adil dan berbuat baik itu adalah merupakan ciri seorang yang beriman dan bertakwa gitu. Nah, tentunya berbuat baik di sini, berbuat adil di sini yaitu dengan menjalankan atau menegakkan yang ma'ruf dan menjauhi atau menentang yang mungkar begitu dalam maksud dari ayat surat An-Nahl surat ke-16 ayat 90 ini begitu. Nah, selanjutnya mengenai jenis-jenis adalah itu sendiri, yaitu yang pertama kita harus adil kepada Allah. Jadi adil adalah itu terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adil kepada Allah, yang kedua adil kepada makhluk hidup dan lingkungan, yang ketiga adil tentunya kepada diri sendiri. Itu didapatkan saja di yang kedua ya, adil kepada diri sendiri. Yang pertama adil kepada Allah, yang kedua adil kepada diri sendiri ya, yang ketiga adil kepada makhluk hidup dan lingkungan ya, seperti halnya kepada tumbuhan, hewan-hewan. Nah, itu kita perlu adil juga tentunya karena mereka juga makhluk hidup seperti kita. Nah, yang keempat itu adil kepada sesama, artinya ya sesama itu kepada kita, sesama manusia lagi begitu, hablum minan nas. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, yang dimana makhluk sosial itu sangat bergantung kepada makhluk lainnya. Nah, jadi untuk jenisnya itu ada 4 ya. Coba kita ulangi lagi. Yang pertama ada adil kepada Allah, yang kedua ada adil kepada diri sendiri, yang ketiga ada adil kepada makhluk hidup dan lingkungan, yang keempat ada adil kepada sesama. Nah, perlu kalian ingatkan ya, dan perlu kalian terapkan juga ke dalam kehidupan kalian sehari-hari begitu. Nah, yang terakhir ada contoh di sini, contoh adil di sini yaitu ya kita belajar dari kehidupan di keluarga saja agar lebih mudah menganalogikannya, itu mencontohkannya. Misalkan seorang ibu memberikan hak kasih sayangnya yang sama terhadap anak-anaknya. Nah, itu merupakan bentuk adil juga sebetulnya. Ibu kalian hanya sayang kepada kakak kalian,
enggak sayang kepada kalian. Nah itu termasuk bentuk ketidakadilan ibu kalian dalam memberikan kasih sayang dan cintanya kepada anak-anaknya. Nah jadi contoh adil itu sangat mudah sebetulnya, banyak kita temui dimanapun, tentunya di rumah sendiri pun ada begitu. Dan contohnya itu seperti tadi. Nah jadi begitu ya, untuk materi ini Bapak telah menyampaikan. Mungkin nanti selanjutnya akan ada sesi pertanyaan. Bagi kalian yang tidak mengerti boleh tanya di chat ke Bapak atau gimana begitu.